Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima atau sesi kelima ya. Oke. Pembahasan pada pertemuan kelima ini mengenai dari evolusi e-business. Nah, evolusi e-business ini menurut London tahun 2010 ada 3 fase dalam perkembangan dunia e-business, yaitu yang pertama fase inovasi. Nah, perjalanannya fase inovasi ini pada perkembangan teknologi ini seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data dan lain sebagainya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan dan pada masa ini adalah produk-produk eceran atau seperti yang dilakukan oleh Amazon atau eBay dalam menjual buku sampai musik. Nah, contohnya tahun 2005 Amazon mengeluarkan juga melakukan inovasi dengan menjual barang-barang dengan produk-produk yang bisa di-ecer. Lalu fase konsolidasi yaitu tahun 2001 sampai tahun 2006. Pada fase ini e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis atau business driven. Nah, pada fase ini e-bisnis tidak hanya lagi sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online, yang pada umumnya disebut dengan break and click. Jadi fase ini sangat berfokus pada laba atau keuntungan. Nah, biasanya produk yang dijual itu merupakan dengan jenis eceran atau yang sangat tinggi dan kompleks seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pada fase konsolidasi ini contohnya di bineka.com. Oke, yang ketiga fase reinvensi atau tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens atau komunitas organisasi bisnis, dan komunitas audiens komunikasi community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis bisa memulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi, pada fase ini tidak hanya semata-mata mengejarkan keuntungan saja atau target penjualan saja, tetapi pada fase ini adalah di mana berkaitan dengan faktor-faktor pelanggan dan target pasar mereka, jadi dari segi pertumbuhan jaringan sosialnya. Pada umumnya bisnis berfokus pada jasa, bukan hanya produk dari fisiknya saja. Oke, contohnya dari kaskus.co.id. Alasan-alasan dari terjadinya evolusi bisnis adalah yang pertama, satu, sangat berhati-hati, kedua, resikonya lebih kecil, dan tiga, benar-benar memberikan value pada konsumen. Nah, tahapan evolusi bisnis menurut Martin ada 4 tahapan, yaitu contohnya di sini. Pertama, business value itu apa? Channel enchantment, value chain integration, introduction, transportation, dan conference. Yang pertama, channel enchantment yaitu perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dalam dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Contohnya yang pertama, sebelum dalam perbankan, nasabah harus datang ya menemui teller untuk melakukan transaksi. Tapi sekarang nasabah bisa memilih transaksi perbankan dengan fasilitas e-banking melalui internet. Oke, ada contoh lainnya. Sebelum dalam penjualan, pembeli harus datang langsung ke tempat untuk melakukan pembelian barang, namun saat ini pembeli dapat melakukan melalui internet. Yang kedua, value chain integration, yaitu menurut Michael Porter, di mana atau disebut juga value chain atau rantai nilai, merupakan rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, biasanya di sini perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena dengan kemampuan menyatukan rantai nilai itu ada perusahaan terlibat sebagai sistem penciptaan produk. Contohnya di sini adalah misalkan perusahaan juga membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain atau outsourcing management. Yang ketiga, industri transportation
transformasi industri. Biasanya terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari bahwa kekuatan dan dapat manfaatkan peluang e-bisnis ini. Ya, tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus mengganti core bisnisnya dengan melihat kekuatan utama yang dimilikinya. Oke, ada beberapa contoh transformation itu. Yang pertama ada perusahaan penerbitan buku-buku, perusahaan penjual lagu, dan perusahaan pemberi jasa kesehatan. Yang terakhir, konferensi antara lebih dari satu industri terjadi. Contohnya, dengan adanya internet, perusahaan dapat terjadi secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru, ya. Oke, konferensi ini juga ada beberapa, yaitu yang pertama antara industri perbankan, antara industri telekomunikasi, konferensi antara industri multimedia, dan industri robotika. Oke, sampai di sini. Jika ada yang bertanya, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.